Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 24 Muharram 1444 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 22 Agustus 2022. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita masih kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih doa dan zikir. Kali ini memasuki serial nomor 191, masih mengangkat tema zikir dan doa sebelum tidur bagian yang ke-10. Pada bagian yang ke-10 ini kita akan membahas salah satu surat Al-Quran yang dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur, yaitu surat An-Nas. Kenapa, Bu? Surat An-Nas. Nomor berapa surat An-Nas ini? Di dalam Al-Quran nomor berapa? Nomor 114, alias surat yang terakhir di dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 6 ayat dan tidak panjang, sehingga menjadi salah satu surat favorit. Salah satu surat favorit beserta dengan surat Qul dan surat Al-Falaq. Nah, 3 surat ini dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur, sebagaimana yang sering kita sampaikan dalam beberapa pertemuan sebelumnya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashi kulla lailah, setiap malam sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur, jama'a kaffaihi, menggabungkan antara dua telapak tangannya, kemudian nafasa fihima, kemudian beliau meniupkan angin dengan sedikit air ludah dari mulutnya ke dua telapak tangan tersebut. Faqara'a fihima, kemudian beliau membaca di dalam kedua telapak tangan tersebut Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, wa Qul a'udzu birabbil falaq, surat Al-Falaq, wa Qul a'udzu birabbin nas, surat An-Nas. Setelah dibaca satu persatu dari 3 surat itu, thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi, lalu kedua telapak tangan beliau diusapkan ke sekujur tubuhnya semampunya. Yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi, dimulai dari bagian kepala dan muka, wa ma aqbala min jasadihi, kemudian bagian depan tubuhnya. Yaf'alu dzalika 3 marrat, beliau ulangi hal tersebut berapa kali? 3 kali, hadis riwayat Bukhari. Inilah salah satu suratan yang dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur.
Dan dengan berakhirnya surat-surat ini, maka berakhir pula bacaan-bacaan yang dianjurkan untuk dibaca dari surat-surat Al-Quran sebelum tidur. Jadi kita belum bahas bacaan-bacaan doa yang dari hadis Nabi SAW. Ini kita akan lanjutkan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Jadi kita baru membahas bacaan-bacaan yang dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur, dan itu berasal dari ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran. Nah, nanti kalau ini sudah selesai, kita akan masuk ke bacaan-bacaan yang disunnahkan untuk dibaca sebelum tidur yang bersumber dari hadis-hadis Nabi SAW. Contohnya misalnya seperti Bismika Allahumma amutu wa ahya, atau ahya wa amut. Itu contoh bacaan dari hadis Nabi SAW. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan mengkaji bacaan-bacaan tersebut. Nah, surat An-Nas ini kandungannya luar biasa, sehingga sering disebut dengan istilah al-mu'awwidhataini. Al-mu'awwidhataini itu adalah dua bacaan perlindungan. Karena memang surat ini kalau dibaca akan melindungi orang yang membacanya. Sehingga kalau kita perhatikan, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah Qul. Qul itu artinya apa? Katakanlah, ucapkanlah, a'udzu birabbin nas. Aku memohon perlindungan kepada Rabbin Nas. Rabb itu artinya adalah penguasa, artinya adalah pencipta, artinya adalah pemilik. Jadi kita minta perlindungan kepada Rabbin Nas, ya, Tuhannya manusia. Cukup enggak? Allah lanjutkan lagi, Malikin Nas. Malik itu ya penguasa, Malik itu ya pemilik, ya. Malik ya raja, Malikin Nas, penguasanya manusia. Tambah lagi, nopo? Ilahin Nas, sesembahannya manusia. Jadi di sini disebutkan tiga, Rabbin Nas, terus nopo? Malikin Nas, terus Ilahin Nas. Jadi kita menyebutkan tiga nama itu. Ini adalah semuanya Asmaul Husna. Ar-Rabbu adalah Asmaul Husna. Kemudian Al-Malik juga Asmaul Husna. Al-Ilah juga Asmaul Husna. Jadi kita mengawali permintaan kita kepada Allah dengan menyebutkan tiga nama Allah Azza wa Jalla. Rabbin Nas, terus apa Bu? Malikin Nas, terus Ilahin Nas. Sengaja disebutkan tiga nama sekaligus untuk menggambarkan kepada kita, wallahu a'lam, bahwa kejahatan yang akan disebutkan sesudah ini adalah kejahatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan tiga namanya sekaligus. Berarti apa yang akan kita sebutkan sesudahnya ini sesuatu yang serius. Makanya disebutkan sampai berapa nama tadi? Tiga nama. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Setelah kita sebutkan nama-nama Allah ini, baru kemudian disebutkan sesudahnya apa yang mesti kita khawatirkan, ya. Apa yang mesti kita khawatirkan sehingga kita meminta secara serius perlindungan kepada Rabbin Nas, terus kepada sinten? Malikin Nas, yang terakhir apa? Ilahin Nas. Ini seserius apa sih kok kita disuruh minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyebutkan tiga namanya sekaligus? Jawabannya adalah min syarril waswasil khannas. Kita disuruh minta perlindungan dari kejahatan waswas, godaan, khannas. Khannas itu adalah setan.
Khannas adalah nama, salah satu namanya sinten? Setan. Ya. Jadi ternyata godaan setan itu dahsyat atau tidak? Dahsyat. Saking seriusnya godaan setan ini sehingga kita disuruh oleh Allah untuk minta perlindungan dengan menyebutkan 3 namanya sekaligus. Sehingga jangan meremehkan masalah ini. Ya. Masalah godaan setan ini bukan sesuatu yang remeh. Betapa banyak manusia tersesat gara-gara godaan apa? Setan. Walaupun dia itu ahli ibadah sekalipun. Apalagi yang bukan ahli ibadah. Ya. Apalagi yang bukan ahli ibadah. Yang ahli ibadah saja bisa tergoda dengan godaannya sinten? Setan. Apalagi yang gak beribadah. Sehingga ini masalah serius. Ya, bukan masalah ringan, bukan masalah remeh. Ya. Nah, menariknya di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut setan dengan khannas. Ya, menamai setan dengan apa? Khannas. Ya. Apa itu khannas? Ya. Khannas itu adalah sesuatu yang maju kemudian mundur. Ya. Jadi setan itu ketika menggoda kita pakai siasat. Pakai apa, Bu? Siasat. Siasatnya adalah maju di saat bisa maju dan mundur di saat dia harus mundur. Itu siasatnya setan. Kapan dia maju, kapan dia mundur? Dia maju kalau misalnya kita ini enggak zikir. Dan dia akan mundur berarti kapan? Kalau kita zikir. Jadi setan itu tahu kapan dia maju, kapan dia mundur. Dia akan maju merangsak menggoda kita ketika kita lupa untuk berzikir kepada Allah. Itulah pentingnya apa, Bu? Zikir. Ya. Sebaliknya, setan akan mundur dengan teratur kalau kita zikir. Karena setan nggak kuat untuk menghadapi zikirnya orang-orang yang beriman. Maka dia mundur. Ya. Kalau kita lagi lalai, nggak ingat Allah, maka setan akan maju. Dia akan hiasi sesuatu yang buruk seakan-akan indah. Sebaliknya, sesuatu yang baik dia hiasi seakan-akan kayak buruk. Saya kasih contoh. Sesuatu yang buruk dia hiasi, dia iming-imingi kayak terlihat indah. Contoh, buka aurat. Apa, Bu? Buka aurat. Ini aslinya buruk atau baik? Buka aurat, pamer aurat, baik atau buruk? Buruk. Tapi oleh setan dihias-hias, dibungkus-bungkus, ditipu-tipu seakan-akan itu adalah sesuatu yang baik. Makanya sekarang perhatikan. Di media, ya, di mana, Bu? Di media yang merupakan temannya setan. Jadi enggak semua media itu ya temannya setan. Sebagian media yang merupakan temannya setan itu menggambarkan bahwa buka aurat itu adalah bagian dari kemodernan. Apa? Kemodernan. Jadi wanita yang modern itulah wanita yang mau buka apa? Aurat. Jadi digambarkan, oh ini simbol dari kemodernan, simbol dari kemajuan. Ketika wanita berani buka apa? Aurat. Begitulah proyeknya setan. Wah, setan punya proyek juga. Iya. Ya. Setan itu salah satu proyeknya adalah menipu manusia bahwa seakan-akan sesuatu yang buruk ini terlihat indah.
karena pola yang dia bikin. Contoh yang lain, ngerokok. Kenapa Bu? Ngerokok. Ngerokok itu baik atau buruk? Bu, Pak, baik atau buruk? Buruk. Ngaku baik, walaupun nasi udut ngaku baik, gue buruk. Ya. Tapi lihat bagaimana setan. Ketika bikin iklan rokok, ketika bikin apa? Iklan rokok. Bintang iklannya itu orang yang kurus kering, yang batuk-batuk, sing arep mati. Apa orangnya ditampilkan yang gagah, berani, awake sterek gitu. Yang mana yang ditampilkan? Hah? Yang kurus kering arep mati? Apa sing gagah? Yang gagah, pendekar, ya. Kemudian olahragawan, ya. Ya, makanya jangan perhatikan acara-acara olahraga, iklannya rokok kan aneh ya. Wong acara olahraga, event olahraga kok iklannya apa? Rokok. Itu kan kontradiktif. Olahraga biar sehat, ngerokok napa jajan? Olahraga ben sehat, ngerokok ben lara gitu kan ya. Itu kan lucu kan. Wong aktivitas yang menyehatkan kok diiklani aktivitas yang membuat sakit, itu kan gak nyambung. Tapi itulah realitanya. Bagaimana setan ingin menampilkan bahwa sesuatu yang buruk ini indah. Ya. Makanya pernah ada salah seorang ustadz cerita, dia tergoda ngerokok dulu ya sebelum tobat. Sebelum ustadznya tobat itu dia tergoda ngerokok karena ngelihat iklan rokoknya itu adalah seorang koboi. Seorang apa? Koboi yang kekar, naik kuda, pakai topi yang keren, ya, gede besar, ya, menggambarkan seakan-akan rokok itu orang yang mengonsumsinya akan seperti itu. Padahal itu bohong. Ya, mana ada rokok itu membuat orang tambah nopo? Tambah kekar, tambah jantan. Sebaliknya, rokok itu membuat orang kurus, kering, sakit-sakitan, batuk-batuk. Itu yang realitanya seperti itu. Tapi begitulah setan. Ya, setan akan menampilkan sesuatu yang buruk terlihat indah. Ya. Dan itu berhasil. Anak-anak sekarang, anak-anak SMP, bahkan anak-anak SD merasa kalau sudah ngerokok itu kelihatan seperti anak yang jantan. Ya. Makanya anak-anak di SMP, sebagian SMP yang nggak berani ngerokok dikatakan cemen. Nopo cemen? Pengecut. Lihat bagaimana iklan yang disajikan di billboard gede-gede di tempat-tempat strategis, kemudian iklan yang disajikan di televisi secara terus-menerus dan simultan. Iklan yang dipasang di bendera yang panjang itu namanya apa? Bendera yang panjang di pinggir jalan apa namanya? Layur. Ya, layur-layur di pinggir jalan di acara-acara, entah itu olahraga, entah itu konser. Bahkan kadang-kadang di acara ormas, ya. Ya. Acara-acara ormas. Lihat bagaimana iklan itu berhasil mengubah pola pikir anak-anak kita. Seakan-akan kalau ngerokok itu jantan, kalau nggak ngerokok itu cemen atau pengecut. Berarti setan sukses dengan proyeknya. Setan sukses dengan proyeknya. Menggambarkan sesuatu yang buruk indah dan sebaliknya.
menggambarkan sesuatu yang baik itu jelek. Contoh, menutup aurat di zaman ini. Kalau tadi kan buka aurat. Menutup aurat di zaman ini digambarkan oleh syaitan sebagai simbol keterbelakangan. Jadi kalau ada wanita pakai hijab yang lengkap, wah ini kampungan katanya. Kenapa Bu? Kampungan. Wah ini orangnya berpikir tertutup. Ini orangnya eksklusif. Dan sekian banyak label-label lainnya yang dilontarkan oleh setan agar orang itu menjadi punya pola pikir, oh menutup aurat itu adalah simbol keterbelakangan. Itulah godaan setan. Dan sayangnya ada sebagian orang yang termakan isu tersebut. Ya. Oh mengambarkan kalau rajin ngaji, rajin sholat, menutup aurat, menjaga menjaga pergaulan, nggak asal salaman dengan lawan jenis kecuali yang mahram. Wah ini radikal ini. Kenapa? Radikal. Ya. Begitu terus setiap hari yang diucapkan radikal. Ya, sampai lupa bahwa korupsi itu juga tindak nopo radikal. Ya, nanti kelalen bolak-balik ngomong radikal ternyata malah kelalen korupsi. Ya. Jadi ini adalah bagian dari skenario yang disetting oleh setan. Cuman bagaimana supaya kita bisa sukses menghadapi godaan-godaan setan tersebut? Caranya adalah dengan banyak-banyak berzikir. Dan berzikir ini bukan hanya kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, kemudian baca Al-Quran, ini zikir. Termasuk belajar agama. Menghadiri pengajian seperti sekarang, ini juga bagian dari zikir. Makanya orang-orang yang menghadiri pengajian seperti ini, setan seneng nopo mboten seneng? Seneng nopo mboten seneng? Mboten seneng. Setan gak suka. Makanya setan berupaya sekuat tenaga supaya kita gak jadi berangkat ngaji. Harap mangkat ngaji gue lho, godaane wakeh banget. Ya, betul atau tidak Bu? Betul. Ya, ujuk-ujuk bane kempes, ya padahal kawit wingi enggak kempes, tahu-tahu kempes. Ya. Mau berangkat ujuk-ujuk lara apa Bu? Lara untu. Ya, tahu-tahu sakit gigi padahal kemarin-kemarin sehat. Mau berangkat tahu-tahu anak rewel, ya. Macam-macam godaannya. Karena setan gak suka. Sebab kalau kita ngaji, setan gak kuat untuk menggoda kita. Setan berupaya bagaimana supaya kita lemah. Nah, kalau kita tetap berangkat ngaji, maka setannya mundur. Ya. Nah, nanti kalau sudah selesai ngaji, setannya nopo? Maju lagi. Itulah khonnas. Min syarril waswasil khonnas. Ya, khonnas, maju dan apa? Mundur. Kapan dia maju? Kalau kita enggak berzikir, lupa Allah. Kapan dia mundur? Kalau kita berzikir dan ingat Allah. Makanya orang yang beriman, setannya itu kurus-kurus. Orang yang beriman setannya apa? Kurus-kurus. Dan orang yang tidak beriman setannya lemu-lemu. Lemu di sini maksudnya kuat. Ya. Jadi jenengan
Jangan khawatir ya, ibu-ibu yang bapak-bapak yang gemuk-gemuk ini nggak usah khawatir. Wah, setanku lemu ya. Enggak, itu hubungannya bukan dengan gemuknya tubuh jenengan, bukan. Ibu-ibu yang kurus-kurus juga jangan terlalu pede, setanku kuru ya. Enggak. Gemuk dan kurusnya setan itu bukan tergantung kepada gemuk dan kurusnya tubuh kita, bukan. Tapi gemuk dan kurusnya setan itu tergantung seberapa sering kita ingat Allah. Semakin kita sering mengingat Allah, berzikir, ibadah, baca Quran, menghadiri pengajian, maka setan kita akan semakin kurus dan semakin lemah karena dia nggak dapat makanan. Nggak dapat apa, Bu? Makanan. Tapi sebaliknya, semakin sering kita berbuat dosa, berbuat maksiat, malas ngaji, malas zikir, dolanan HP terus. Ya, ngaji be dolanan HP. Ya, maka setannya akan semakin gemuk karena setiap hari kita kasih nopo? Makanan. Makanan nopo? Lah niku dosa maksiat itu makanannya setan. Apalagi ditambahi karo menyan. Ya. Tambah wareg gue setane. Ya, ditambahi menyan, tambahi kembang, tambahi apa lagi? Setannya semakin gemuk. Ya. Min syarril waswasil khannas. Apa yang diserang oleh setan? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudur niku artinya apa? Sudur itu artinya dada. Apa artinya? Dada. Tapi yang dimaksud di sini adalah isinya dada. Napa isinya dada? Qalbu. Ya, napa? Qalbu. Qalbu siapa? Qalbu kuwi jantung apa hati? Hati siapa? Liver. Qalbu niku jantung nopo liver? Yo bingung kan? Ya hati kan liver. Ya kan? Qalbu itu hati alias liver atau jantung? Liver. Liver sih tempatnya di dada apa di perut? Iya kok. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudur itu artinya dada. Tapi yang dimaksud isinya dada. Saya tanya, isinya dada itu apa? Qalbu. Isinya dada itu qalbu. Lah, qalbu itu kan bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Isinya dada gue jantung apa liver? Jantung. Jadi sing bener qalbu itu jantung. Sebenarnya seperti itu. Isinya sebenarnya terjemahan yang pas itu bukan hati alias liver. Kecuali kalau hati yang jenengan maksud itu bukan liver. Kalau hati yang jenengan maksud itu jantung, iya betul. Makanya ada istilah jantung hati, untuk jantung liver. Ya. Jadi saya perlu luruskan ini supaya jenengan tahu sebenarnya organ yang terpenting di dalam diri manusia itu adalah jantung. Makanya kalau jantungnya berhenti, nopo? Mati. Ya, jantungnya berhenti mati. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi yang diserang oleh setan adalah qalbu. Ya, jadi kalau saya ngomong hati, karena sudah terlanjur nopo? Sudah terlanjur orang familiar dengan istilah nopo? Hati. Kalau saya ngomong hati, maka yang saya maksud bukan liver. Tapi yang saya maksud adalah jantung. Jadi kalau kita membahas penyakit hati, itu bukan penyakit liver. Nah, penyakit liver ya
penyakit kuning, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Ya, bukan itu. Kalau penyakit-penyakit hati itu maksudnya adalah sombong, riya, terus apa lagi? Hasad, dengki, iri. Ya, itulah yang dimaksud. Jadi yang diserang oleh setan adalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa tadi sudur? Dada. Yang dimaksud adalah isinya dada yang diserang oleh setan. Apa tadi isinya dada? Qalbu. Terjemahannya yang pas adalah jantung. Tapi tidak apa-apa pakai istilah hati karena sudah terlanjur, tapi yang dimaksud bukan liver. Jadi setan itu menyerang dada kita, menyerang kalbu kita. Kenapa kok yang diserang kalbu? Karena inilah pusat dari baik buruknya seseorang. Ya, jadi setan ini ya licik juga, ya. Nah, pinter ya terlalu bagus. Setan itu licik, jadi dia nyerang langsung kemana? Pusatnya. Yang dia serang pusatnya. Kenapa? Karena kalau sampai rusak, pusatnya sudah rusak, maka semuanya akan rusak. Makanya itulah targetnya. Alladzi yuwaswisu fi sudur, ya. Kolbunya yang dirusak. Karena kalau sekali kolbunya rusak, idza fasadat, kata Rasulullah SAW, fasada sairul jasad. Kalau sudah rusak kolbunya, maka akan rusak seluruh anggota tubuh yang lainnya. Wa idza salahat, tapi sebaliknya, kalau kolbu ini baik, kolbu ini bersih, saluha sairu jasadihi, maka seluruh anggota tubuhnya pun akan menjadi baik. Maka ini perlu kita waspadai. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ayat yang terakhir nopo? Minal jinnati wan nas. Jinnati artinya nopo? Jin, nas artinya manusia. Minal jinnati wan nas maknanya dari kalangan jin dan manusia. Berarti setan itu ada berapa macam? Ada berapa macam? Dua. Yang pertama minal jinnati, sinten? Jin, wan nas. Yang kedua adalah manusia. Jadi setan itu ada dua macam. Yang pertama setan jin, yang kedua setan manusia. Setan jin dan manusia ini mereka punya kerjasama. Mereka punya apa, Bu? Kerjasama. Seringnya yang ngasih ide, sinten? Manusia ngasih ide jin apa jin ngasih ide manusia? Jin ngasih ide manusia. Seringnya seperti ini. Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 112. Surat Al-An'am ayat 112. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Setan jin maupun manusia mereka saling membisikkan. Ya, saling berarti dua-duanya memang. Tapi seringnya manusia itu dapat ide dari setan, bisikan setan. Jadi jangan pikir setiap ada bisikan, oh ini ilham. Enggak. Setan juga bisa kasih bisikan. Kapan itu saya baca berita, ada orang menggali tanah. Ada orang menggali tanah, bikin terowongan dalam. Akhirnya di terowongan itu nemu kuburan. Nemu kuburan. Saya dapat bisikan untuk menggali. Ya terus kuburannya diapakan? Ya biasanya kalau sudah nemu kayak gitu kuburannya diapakan? Dikultuskan. Umumnya kayak gitu. Oh saya dapat bisikan bahwa di puncak Gunung Anu ada kuburan keramat.
Akhirnya datang ke sana dibersihkan, nggak lama kemudian berbis-bis datang ke situ untuk melakukan ritual macam-macam, mengkultuskan kuburan tersebut. Ini kira-kira ilham atau bisikan setan? Ya. Jadi kita harus waspada. Tidak setiap bisikan itu mengarahkan kepada kebaikan. Nah, bisikan itu harus ditimbang dengan timbangan agama. Timbangan Al-Quran, timbangan hadis Nabi SAW. Sehingga perlu belajar. Ya, taunya ini sesuai Al-Quran atau hadis, ya dengan belajar. Salah satu kisah yang dicatat dalam buku sejarah adalah kisahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sinten? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Beliau salah satu ulama, salah satu wali yang terkenal kesolihannya. Namun sayangnya ada sebagian kalangan yang mengkultuskan beliau dan itu tidak beliau sukai. Salah satu kisah dalam kehidupan beliau adalah suatu hari beliau bermimpi. Suatu hari beliau bermimpi. Kira-kira isi mimpinya itu beliau dapat bisikan. Dapat apa? Bisikan. Bisikan itu kira-kira bunyinya begini. Wahai Abdul Qadir, mulai hari ini kamu telah mencapai level tertinggi di dalam status keagamaan. Sehingga mulai hari ini kamu sudah terbebas dari kewajiban sholat. Jadi mulai hari ini kamu sudah nggak wajib nopo sholat, sudah nggak wajib puasa, sudah bebas melakukan larangan-larangan agama. Itu bisikannya. Maka apa responnya Syekh Abdul Qadir? Responnya beliau langsung mengatakan bahwa kamu setan. Kamu setan. Kenapa beliau berani langsung mengatakan demikian? Karena kalau itu wahyu, kalau itu ilham dari Allah, tidak mungkin mengajarkan meninggalkan apa? Sholat, tidak mungkin. Kalau bisikan itu nyuruh meninggalkan sholat, tidak mungkin dari Allah. Loh, Allah sendiri yang nyuruh kita untuk sholat. Begitu dijawab dengan jawaban demikian, maka setan pun mengatakan, najauta minni, kamu selamat dari godaanku. Sebelum ini aku sudah berhasil menyesatkan 70 orang dengan cara yang seperti itu. Jadi 70 orang berhasil disesatkan oleh sinten? Oleh setan. Kenapa mereka berhasil? Karena mereka minim ilmu. Ya, cuma rajin ibadah tapi jarang menghadiri pengajian. Akhirnya termakan. Itulah pentingnya ilmu. Maka berhati-hatilah, waspadalah. Jadi godaan syaitan itu bisa dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, dan mereka saling bekerja sama, berkolaborasi untuk menyesatkan kita. Maka rutin-rutinlah untuk berzikir, mengingat Allah, baca Al-Quran, dan juga menghadiri pengajian. Masih ada sisa sekitar 6 menit. Kalau ada pertanyaan silahkan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas materinya. Kami bacakan pertanyaan pertama. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, bagaimana ruqyah jin nasab apabila buhulnya tidak ditemukan? Syukran Ustaz. Apa? Bagaimana ruqyah jin nasab jika buhulnya tidak ditemukan? Buhul. Iya. Oh. Pertama, setahu saya kalau buhul itu terkait dengan sihir.
Itu yang saya tahu. Pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya ketika kita bahas surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad. Uqad itu buhul. Ini pernah kita bahas. Naffatsat itu dukun yang meniupkan di buhul-buhul, yaitu sebagai media sihir. Jadi setahu saya kalau buhul itu terkait dengan sihir. Kalau jin nasab, mungkin ya yang dimaksud oleh saudara penanya, jin nasab itu adalah jin yang diwariskan oleh kakek atau oleh buyut atau oleh bapak kepada anaknya. Mungkin itu yang dimaksud. Pertama, kalau seandainya anak tersebut dia rutin berzikir, menghadiri pengajian, maka setan tidak akan semudah itu masuk ke tubuhnya. Jadi saya bahas dulu tindakan preventifnya dulu, pencegahannya dulu. Jadi kalau misalnya ayah, kakek atau buyut kita itu dulunya memang bermain mistis, maka sebagai seorang anak yang sudah mengerti lebih dalam tentang agama, harusnya dia rutin untuk mengamalkan zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga setan itu tidak masuk ke tubuh si anak. Ini adalah tindakan preventifnya. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Sudah terlanjur, tinggal diruqyah aja, sering-sering baca Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah, terutama surat apa? Al-Baqarah. Ya, suratul Baqarah la yaqwa 'alaiha al-batalah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, surat Al-Baqarah itu tidak mampu untuk dilawan oleh al-batalah. Al-batalah itu setan-setan yang kuat-kuat, ya, setan-setan senior dalam tanda kutip, ya. Itu gak kuat melawan surat Al-Baqarah, apalagi yang kroco-kroco, apalagi yang junior-junior. Maka perbanyak membaca surat Al-Baqarah sering-sering. Dan tentunya mungkin saja setan akan melakukan perlawanan. Setan akan melakukan perlawanan karena mungkin selama ini dia merasa nyaman tinggal di tubuh manusia tadi. Ketika dia diusir, dia akan melawan. Maka kita jangan menyerah, terus kita baca, sabar sambil minta kepada Allah agar Allah berkenan untuk mengusir, mengalahkan setan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bisa tetap ditangani walaupun buhulnya tidak ditemukan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, izin bertanya. Pengalaman orang tua kami dan keluarga sering mengalami mendengar suara atau panggilan anak-anak. Dalam bahasa Jawa sering diistilahkan dengan rungonen. Dan setelah saya menjadi orang tua, saya pernah mengalami hal itu. Saya sedang di dapur mendengar anak memanggil saya dengan suara tangis yang kencang. Padahal anak kami sedang tidur nyenyak di kamar. Bagaimana pandangan Islam mengenai hal ini Ustaz? Syukran jazakallahu khair. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, itu betul-betul suara bayi. Tapi bayi tetangga. Kemungkinan yang kedua, itu bukan suara bayi. Bukan suara bayi. Terus suara apa? Saya kasih cerita ya. Ini kejadian nyata. Ayah kami, Allah yarham, Ustaz Zaini Muhayyad, ketika masih muda, ya sebelum menikah dengan ibu kami, rahimahullah, beliau pemberani. Ya, beliau pemberani, tinggalnya di Kedung Wuluh ini. Di sebelah, di Sabrang Wetan, ya, Sabrang Wetan berarti sebelah timurnya sungai. Kalau gini Sabrang Kulon,
Ini sebelah baratnya sungai. Jadi Kedung Wuluh itu diparo dengan apa? Sungai. Ayah kami tinggal di sebelah sana. Masih ada rumah beliau sekarang. Rumah yang ditinggali beliau. Terdengar berita kalau malam-malam di sungai yang membelah desa ini, Sungai Ponggawa, Sungai Pong. Itu kalau malam-malam terdengar bayi nangis. Terdengar bayi nangis. Sehingga masyarakat takut untuk ke sungai di malam hari. Padahal saat itu rata-rata orang itu nyuci, mandi, buang air di mana? Sungai. Rata-rata seperti itu karena belum banyak yang punya kamar mandi di rumahnya atau toilet. Tersebar isu demikian. Kalau malam-malam ada bayi nangis. Akhirnya ayah kami rahimahullah penasaran. Masa sih ada bayi di mana? Di sungai. Masa ada ibu-ibu tega ninggalkan apa? Bayinya di sungai. Apa yang beliau lakukan? Habis isya, beliau pergi ke sungai. Kemudian beliau nunggu di pinggir sungai. Pengen tahu mana bayinya. Singkat cerita, sendirian kan, gelap, listrik belum ada saat itu. Singkat cerita, gak lama kemudian beliau mendengar, memang betul kayak suara bayi. Beliau dengarkan mana arahnya. Suara itu di mana arahnya? Dari mana sumbernya? Setelah beliau dengerin dengan seksama, oh dari sana. Datangi beliau. Beliau datangi ke tempat itu. Kemudian beliau, loh, kok suaranya di atas? Bayi masa bisa naik ke atas ya? Bayi kan di bawah, kok di atas? Beliau lihat ke atas. Beliau perhatikan baik-baik. Oh, ternyata itu suara apa? Suara daun bambu. Suara daun bambu, suara bambu yang terkena apa? Tiupan angin kemudian saling bergesekan. Ternyata itu bukan suara bayi, tapi suara daun bambu yang bergesekan. Yang tersebar di sana, di luar sana apa? Bayi, dan itu ditelan mentah-mentah. Kenapa ditelan mentah-mentah? Karena pada takut. Gak ada yang berani membuktikan. Coba sekarang jenengan ada suara pocong di kuburan, jenengan berani membuktikan? Pocong wis mati. Ya. Karena perasaan takut itu akhirnya jadi orang-orang menerima mentah-mentah bahwa itu suara bayi. Setelah dibuktikan ternyata bukan. Jadi kemungkinan yang kedua itu bukan suara bayi. Itu bukan suara bayi. Jadi kemungkinan yang pertama suara bayi tapi bayinya tetangga. Yang kedua itu bukan suara bayi. Maka gak usah dipedulikan, banyak-banyak berzikir aja. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.